Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Pratiwi Wulandari akan menjelaskan materi mengenai dinamika fluida. Mengenai peta konsepnya, untuk pertemuan sebelumnya kan kita telah mempelajari mengenai fluida statis. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari mengenai fluida dinamis, yang dimana fluida dinamis ini memiliki anggapan bahwa fluidanya itu ideal. Nah, fluida ideal nanti akan berlaku persamaan kontinuitas dan hukum Bernoulli. Untuk pendahuluannya, jadi kita lihat gambar di sebelah kanan. Nah, ini kan ada keran yang saat keran dibuka, ini kan airnya mula-mula kan mengalir dengan lembut. Yang ini kan mula-mula airnya mengalir dengan lembut. Nah, kemudian lama-kelamaan ini airnya akan mulai mengalir dengan kacau. Nah, yang ini kan airnya sudah mulai kacau. Nah, prinsip air tadi atau fenomena air tadi itu merupakan konsep dari aliran. Nah, di mana aliran itu dibagi menjadi dua, yaitu streamline atau aliran laminar dan aliran turbulen. Nah, aliran laminar ini merupakan aliran fluida yang mengikuti suatu garis atau aliran fluidanya itu jelas. Nah, sedangkan aliran turbulen ini nantinya akan arahnya aliran itu kacau. Jadi arahnya aliran itu berbeda-beda arah geraknya. Bahkan bisa berlawanan dengan arah gerak keseluruhan dari fluida. Nah, contohnya ini seperti asap rokok ini. Nah, untuk yang awal, ini kan terlihat bahwa aliran asapnya itu awalnya jelas. Kemudian lama-kelamaan dia arahnya menjadi tidak teratur maka ini dinamakan aliran turbulen. Nantinya kita akan membahas mengenai fluida yang alirannya bersifat laminar, karena fluida ini lebih mudah untuk dibahas. Nah, aliran laminar ini nantinya akan dinamakan sebagai fluida ideal. Kemudian pada gambar ini kan terlihat orang sedang menyiram tanaman. Nah, kira-kira ini kan terlihat bahwa dia menutup sebagian permukaan selang. Nah, kira-kira apa tujuan ditutupnya sebagian permukaan selang tersebut? Fenomena tadi bisa kita jelaskan di persamaan kontinuitas. Nah, kita lihat ilustrasi yang ini. Nah, jadi pipa dengan luas penampang yang lebih besar ini atau di sebelah kiri ini mengalir ke pipa yang lebih kecil atau pipa di sebelah kanannya. Nah, nantinya massa yang masuk di sebelah kiri atau di luas penampang yang lebih besar ini akan sama dengan massa di luas penampangnya yang lebih kecil atau di sebelah kanan. Maka bisa kita tulis M1 sama dengan M2. Di fluida statis kan sudah dipelajari bahwa massa jenis itu sama dengan M per V. Maka bisa kita jabarkan massa jenis dikali volume sama massa jenis dikali volume. Kemudian, karena volume itu luas penampang dikali dengan panjangnya, ini luas penampang dikali dengan panjangnya ini, jadi ρ1 kali A1 kali X1 sama dengan ρ2 kali A2 kali X2. Nah, untuk X-nya, kan fluida itu mengalir dengan kecepatan di selang waktu tertentu kan. Nah, jadi bisa kita tuliskan V1 dikali delta T1, jadi ρ1 dikali A1 kali V1 kali delta T1 sama dengan ρ2 kali A2 kali V2 atau kecepatan 2 kali delta T2. Nah, jika fluida ini tidak mengalami kompresi atau massa jenisnya konstan, maka bisa kita coret massa jenisnya karena konstan, kemudian selang waktunya kan sama. Nah, jadi bisa kita tulis A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2, atau luas penampang 1 dikali kecepatan fluida 1 sama dengan luas penampang kedua dikali kecepatan kedua. Nah,
ini bisa kita lihat dari persamaan ini bahwa luas penampang ini berbanding terbalik dengan kecepatannya. Nah, kan kita lihat dari persamaan kontinuitas tadi bahwa nilai hasil kali lajunya itu sama hasil kali laju dengan luas penampangnya itu selalu memiliki nilai yang tetap. Nah, hasil kalinya ini akan dinamakan dengan debit aliran. Nah, debit aliran ini merupakan volume fluida yang mengalir melalui luasan penampang dalam satuan waktu tertentu. Jadi, bisa kita tulis debit sama dengan volume fluida dibagi dengan selang waktunya, atau Q sama dengan V per T, atau Q sama dengan A dikali V. Sehingga persamaan kontinuitas itu juga bisa kita tulis sebagai ini Q1 sama dengan Q2. Artinya, debit air di luasan penampang lebih besar itu sama dengan debit air di luasan penampang lebih kecil. Nah, ini debit air yang masuk luas penampang lebih besar ini akan sama dengan debit air di luasan yang lebih kecil. Nah, persamaan kontinuitas ini akan berlaku jika fluida itu memiliki massa jenis yang konstan. Massa jenis yang konstan itu artinya massa jenisnya itu walaupun dikompresi itu akan tetap seperti itu. Nah, contoh soalnya, fluida ideal ini mengalir dengan kecepatan 12,5 meter per second di pipa yang diameternya 8. Nah, jika diameternya 5, berapa kecepatannya? Nah, jadi luasan penampang yang lebih besar itu 8 dan kita mencari kecepatan di luasan penampang yang lebih kecil. Jadi kita ilustrasikan dalam bentuk gambar dulu seperti ini. Nah, kita lihat D1-nya ini 8 dan V1-nya 12,5 meter per second. Nah, D2-nya 5 cm dan V2-nya tidak diketahui, kita cari, maka masukkan ke persamaan kontinuitas tadi. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, karena yang diketahui diameternya, maka luas penampangnya ialah 1/4 pi dikali D kuadrat. Seperti ini. Jadi kita jabarkan jadi seperti ini. Kemudian 1/4 pi-nya bisa kita coret dan kita pindah ruaskan jadi V1 per V2 sama dengan D2 kuadrat per D1 kuadrat. Maka V2 itu ialah 0,08 per 0,05 dikuadratkan dikali 12,5 meter per second sama dengan 32 meter per second. Jadi V2-nya didapatkan 32 meter per second. Kemudian ada contoh soal yang kedua. Air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik dipompa melalui pipa silinder dengan debitnya 0,003 meter kubik per second. Jika bagian pertama dari pipa memiliki diameter 2 cm, berapa kecepatan aliran air dan laju aliran massanya? Di sini kan kita lihat bahwa tidak ada perbedaan luas penampang. Jadi luas penampangnya itu sama. Nah, jadi kita langsung tuliskan Q sama dengan A dikali V. Maka kecepatannya adalah debit dibagi dengan luas penampangnya. Jika yang diketahui ialah diameter luas penampang, maka Q per 1/4 D kuadrat. Kecepatannya, jadi ini rumus kecepatannya. Kemudian angkanya bisa kita masukkan ke dalam persamaannya menjadi seperti ini. Maka didapatkan hasilnya 9,6 meter per second. Jadi kecepatan alirnya ini 9,6 meter per second. Nah, kemudian laju aliran massanya. Nah, laju aliran massa itu merupakan banyaknya massa yang mengalir per satuan waktu atau setiap detiknya itu berapa sih massa yang mengalir. Nah, ini bisa kita cari dengan cara Rho dikali dV per dt. Nah, ingat persamaan kontinuitas tadi bahwa V per T atau volume dibagi dengan waktu itu kan debit. Nah, jadi bisa kita ganti Rho dikali Q. Nah,
sama dengan 1000 dikali dengan debitnya tadi 0,003 meter kubik per second sama dengan 3 kg per second. Jadi, laju aliran masanya itu didapatkan 3 kg per second. Kemudian kita masuk ke prinsip yang kedua, yaitu persamaan Bernoulli. Nah, kita lihat A1 dan A2. A1 kan lebih besar daripada A2. Nah, kan kita sudah pelajari di persamaan kontinuitas tadi bahwa luas penampang itu berbanding terbalik dengan kecepatannya. Maka V1 ini otomatis akan lebih kecil daripada V2. Kemudian kita lihat tekanan yang ada di atas pipa ini. Nah, kita lihat bahwa P1 ternyata itu lebih besar daripada P2. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa pada fluida yang mengalir dengan kecepatan yang lebih tinggi itu akan memperoleh tekanan yang lebih kecil, seperti pada gambar yang diilustrasikan ini. Kemudian pada persamaan Bernoulli, nah kita lihat ada pipa yang memiliki perbedaan ketinggian dan perbedaan luas penampang. Nah, kita anggap yang biru-biru ini fluidanya ya. Nah, fluidanya ini yang atas ini mengalir ke sebelah kanan. Nah, sebelah sini V1-nya. Dan gaya yang bekerja ini P1 kali A1. Nah, jadi besar usaha untuk memindahkan fluida ini ialah F1 dikali X1. Kemudian kita jabarkan menjadi P1 dikali A1 dikali X1. Nah, kenapa? Karena F kan sama P kan sama dengan F per A. Maka gaya yang bekerja ialah P1 kali A1. Kemudian A1 dikali X1 merupakan volume. Nah, maka bisa kita tulis W1 sama dengan P1 dikali V. Kemudian untuk gambar yang bawah ini sama kayak tadi ya. Ini V2. Nah, P2 dikali A2-nya yang gaya yang bekerja itu ke kiri. Nah, oleh karena itu gayanya itu menjadi negatif. Kan yang ini tadi gayanya ke kanan sehingga positif. Nah, sedangkan yang gambar di bawah ini merupakan gayanya ini dia bergerak ke kiri, makanya dia negatif. Jadi kita jabarkan sama kayak tadi, minus P2A2 X2, maka W2-nya ialah min P2 dikali V. Nah, jadi usaha totalnya kan W1 ditambah W2, maka bisa kita tulis P1 dikali V ditambah minus P2 dikali V. Nah, tadi kan kita lihat pipanya itu memiliki perbedaan ketinggian. Nah, dan juga memiliki luas penampang yang berbeda, dan otomatis jika luas penampangnya berbeda kan kecepatannya berbeda. Nah, maka akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, hukum energi mekanik kan energi potensial ditambah energi kinetik. Jadi W sama dengan energi potensial tambah energi kinetik. Nah, kita masukkan W tadi yang ini ke sini. P1 dikurang P2 dikali V sama dengan energi potensial Mg kali delta Y atau Y2 kurang Y1 ditambah setengah M delta V kuadrat atau V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, kemudian persamaan ini kita bagi dengan volume, dibagi dengan V. Nah, karena M per V atau massa dibagi dengan volume itu adalah massa jenis, nah maka persamaannya menjadi P1 dikurang P2 rho G kali Y2 kurang Y1 ditambah setengah rho V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, jika disusun P1 di sebelah kiri dan yang kedua itu di sebelah kanan, maka persamaannya menjadi seperti ini. Nah, bisa kita simpulkan dari persamaan ini bahwa P ditambah rho kali G kali H ditambah setengah rho V kuadrat kan itu konstan. Nah, ini merupakan persamaan Bernoulli.
Nah, penerapan hukum Bernoulli sendiri itu ada banyak. Nah, 4 diantaranya itu ialah gaya angkat pada pesawat terbang, kemudian kebocoran pada dinding tangki, alat penyemprot nyamuk, dan venturimeter. Nah, contoh soal, nah ada air mengalir secara tunak sepanjang suatu pipa horizontal yang memiliki luas penampang 20 cm kuadrat dan 5 cm kuadrat. Nah, di luas penampang 5 cm kuadrat ini, kecepatan airnya 4 meter per second dan tekanannya ialah 4,8 kali 10 pangkat 4. Nah, kira-kira tekanan pada bagian yang lebih lebar itu berapa ya? Nah, kita ilustrasikan dalam bentuk gambar dulu seperti ini. Nah, jadi kita anggap fluidanya itu incompressible atau massa jenisnya itu konstan. Jika kita kompres, itu massa jenisnya itu tetap. Nah, maka debit dari kedua luas penampang ini kan sama. Jadi Q1 sama dengan Q2. Nah, maka A2 dikali V2 sama dengan A1 dikali V1 kan. Nah, kemudian bisa kita pindah ruas, V1 sama dengan A2 per A1 kali V2. Kemudian kita masukkan angkanya dan hasilnya kita dapatkan 1 meter per second. Nah, kemudian setelah didapatkan nilai V-nya, maka masukkan ke persamaan Bernoulli-nya. Seperti ini. Nah, kenapa ini tidak ada Y-nya? Karena pada pipa ini kan tidak ada perbedaan ketinggian, sehingga persamaannya hanya menggunakan kecepatannya saja. Jadi P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat sama dengan P1 plus setengah rho V1 kuadrat. Karena tidak memiliki perbedaan ketinggian. Nah, jadi kita pisahkan P1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. Nah, P1-nya sama dengan 4,8 kali 10 pangkat 4 ditambah setengah kali 1000 kg per meter kubik dikali dengan V1-nya tadi kita dapatkan 4 kuadrat dikurang 1 kuadrat meter kuadrat per second kuadrat. Nah, kemudian V1-nya dapat kita dapatkan 4,8 kali 10 pangkat 4 Pascal ditambah dengan 0,75 kali 10 pangkat 4 Pascal. Maka kita dapatkan 5,55 Pascal kali 10 pangkat 4 Pascal. Nah, jadi tekanan yang ada di sebelah sini itu adalah 5,5 kali 10 pangkat 4 Pascal. Jadi lebih besar daripada luas penampang di sebelah kanannya atau luas penampang yang lebih kecil. Kemudian ada contoh soal kedua, yaitu air yang bergerak pada pipa berdiameter 6 cm memiliki tekanan 1,75 kali 10 pangkat 4. Kemudian di titik lain di 0,25 meter lebih tinggi, pipanya berdiameter 3 cm dan tekanannya 1,2 kali 10 pangkat 4 Pascal. Nah, berapakah besar kecepatan di kedua penampang tersebut? Nah, bisa kita ilustrasikan seperti ini. Untuk diameternya yang lebih kecil kan tadi di 0,25 meter lebih tinggi. Jadi kita letakkan dia lebih tinggi daripada luas penampang 1. Nah, ini untuk yang luasan penampang yang berdiameter 3 cm dan ini untuk luas penampang yang berdiameter 6 cm. Kemudian kita anggap fluidanya incompressible, maka debit airnya ialah Q1 sama dengan Q2. Kita tuliskan, kemudian V1 per V2 sama dengan A2 per A1. Karena yang diketahui ialah diameter, maka untuk mencari luasannya ialah 1/4 pi d kuadrat. Kemudian kita coret pi per 4-nya menjadi seperti ini. Kemudian kita masukkan angkanya ke dalam persamaan ini tadi. Ini
Kemudian kita dapatkan perbandingan kecepatannya V1 per V2 sama dengan 1/4. Nah, yang didapatkan ialah perbandingan kecepatan, bukan hasil dari kecepatannya. Maka bisa kita simpulkan V2 sama dengan 4 kali V1, atau kecepatan di luas penampang 2 sama dengan 4 kali kecepatan di luas penampang 1. Nah, setelah didapatkan perbandingannya tadi, kita masukkan ke persamaan Bernoulli. Seperti ini. Kemudian P2-nya kita letakkan di ruas kirinya. Jadi P1 dikurang P2. 1,75 kali 10 pangkat 4 Pascal dikurang dengan 1,2 kali 10 pangkat 4 Pascal. Sama dengan setengah M kali delta V kuadrat. Seperti ini. Ini energi kinetiknya ditambah dengan energi potensialnya, Rho kali G dikali delta H-nya. Kemudian kita dapatkan perbedaan tekanannya ialah 0,55 kali 10 pangkat 4 Pascal dikurang dengan 245 Pascal. 245 Pascal ini kita dapatkan dari energi potensialnya, yang ini. Sama dengan 500 dikali dengan V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Kemudian kita kurangkan ini dan didapatkan 5255 Pascal sama dengan 500 dikali dengan 16 V1 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Kenapa kita dapatkan 16 V1 kuadrat? Kita kembali pada hasil yang kita dapatkan tadi, yaitu perbandingan kecepatan. Nah, perbandingan kecepatannya kan kita dapatkan tadi V2 sama dengan 4 kali V1. Nah, kemudian 4 kali V1 ini kita kuadratkan. 4 kuadrat terus V1 kuadrat. Hasilnya 16 V1 kuadrat dikurang dengan V1 kuadrat. Maka kita dapatkan hasilnya 15 V1 kuadrat dan dikalikan dengan 500. Kemudian 5255 Pascal sama dengan 7500 V1 kuadrat. Kemudian kita dapatkan V1 kuadrat sama dengan 0,7. Nah, untuk mendapatkan V1 maka hasilnya harus kita akarkan. Maka didapatkan V1 sama dengan 0,84 meter per second. Untuk kecepatan di luas penampang 2 atau V2 kan tadi sudah diketahui perbandingannya. Langsung kita tuliskan aja 4 kali V1 sama dengan 4 dikali 0,84 sama dengan 3,4 meter per second. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.